Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah as-salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal yu'minuna bi annallaha subhana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dengannya untuk dirinya. Wala yuharrifunal kalim an mawadhihi. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya. Kita sudah baca sebagian syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kita lanjutkan qauluhu. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, alias ahlu sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ai la yahmil ahlu sunnati wal jamaah imanahum bi annallaha laisa kamitslihi syai' ala an yanfu anhu ma wasafa bihi nafsahu. Ahlu sunnah wal jamaah ketika mengimani Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengan apapun, ahlu sunnah tidak menafikan sifat-sifat Allah. Ini bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah seperti yang kita sampaikan, ketika mereka membaca ayat laisa kamitslihi syai'un, langsung mereka potong di situ. Mereka mengatakan Allah nggak punya sifat istiwa, Allah nggak punya sifat murka, Allah nggak punya sifat ridha, Allah nggak punya sifat wajah, tangan. Karena Allah mengatakan, kata mereka, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Namun kebablas,
sampai menafikan sifat-sifat Allah. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah sama dengan makhluk. Kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy, nanti sama dengan makhluk, butuh arsy dan seterusnya. Ya. Maka mereka pun apa? Menafikan semua sifat-sifat Allah pakai ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Cuma mereka gagal paham. Ya. Mereka memahami ayat tersebut untuk menafikan sifat Allah. Mereka tidak membaca kelanjutan ayatnya, yaitu ayat apa? Wa huwas sami'u al-basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menjamakan antara al-isbat dan mensucikan dirinya dari penyerupaan terhadap makhluk. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat namun gak sama dengan sifat makhluk. Itu makna laisa kamitslihi syai'un. Itu makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya, namun sekaligus Allah mensucikan dirinya dari penyerupaan terhadap apa? Makhluk. Kalau ahli bid'ah mengatakan Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, maka dari situ Allah tidak punya sifat-sifat tadi. Karena kalau ditetapkan Allah punya sifat, nanti serupa dengan sifat makhluk. Ya. Sudah kita sampaikan berkali-kali cara membantahnya. Bagaimana bantahan terhadap mereka ini? Nah, tombongan tuh. Ada yang bisa? Nah, ini berulang-ulang kita sampaikan bantahan kepada mereka. Nah, ada yang jawab enggak? Masa? Hah? Murojaah. Kalau enggak gini kena syubhat nanti, itu bahaya. Enggak ada sama sekali. Sudah kita sampaikan kaidah pembahasan tentang masalah sifat itu cabang atau sama dengan pembahasan masalah zat. Mereka pasti menetapkan Allah punya zat, betul enggak? Kalau enggak menetapkan Allah punya zat, ateis mereka. Pasti mereka kalau ditanya apakah kalian menetapkan Allah punya zat, pasti mereka mengatakan apa? Iya. Wah, berarti kalian apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya apa? Zat. Kalau mereka menjawab, oh beda zat Allah dengan zat makhluk, kita jawab, demikian pula sifat Allah nggak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Atau kaidah yang berikutnya juga, pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan sebagian sifat yang lain. Mereka menetapkan ada 7 sifat Allah katanya. Sifat kehidupan, sifat pendengaran, penglihatan. Ketika kita tanya, kalian menetapkan sifat pendengaran enggak untuk Allah? Pasti mereka mengatakan apa? Iya. Maka kita katakan berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya sifat pendengaran. Mereka akan menjawab, beda pendengaran Allah dengan pendengaran. Nah, kita jawab lagi, demikian pula sifat wajah Allah, sifat tangan Allah, sifat istiwa Allah, murka, ridhonya Allah enggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, sekali lagi tolong diingat. Nanti suatu saat kita tanya lagi. Nah, kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengimani Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, ini tidak membawa mereka untuk menafikan sifat Allah. Mereka menetapkan Allah punya sifat, namun sekaligus menafikan penyerupaan dengan apa? Makhluk. Itulah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ada 2 bagian ayat ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap apa? Makhluk. Wa huwas samiul basir, penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Allah menjamakan antara isbat dengan tanzih. Inilah akidah Ahlussunnah, inilah manhaj Ahlussunnah. Menetapkan sifat Allah sekaligus mensucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Ya, makanya sudah kita sampaikan 2 bagian ayat ini membantah 2 kelompok. Kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi
syai'un, membantah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa samiul basir, membantah kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah mengatakan laisa kamitsli syai'un, ini adalah tanzihun bila ta'til, mensucikan namun tanpa menafikan. Wa huwa samiul basir, ini isbatun bila tamtsil. Wa huwa samiul basir, ini menetapkan sifat Allah namun tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ahlus sunnah pertengahan di antara kelompok musyabbiha yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan kelompok mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Kama yaf'alu dzalika alladziina ghalau fit tanzih, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem yang niatnya ingin mensucikan Allah namun kebablas hatta attaluhu min sifatihi, namun jatuh ke dalam ta'til, menafikan sifat-sifat Allah. Makanya sudah kita sampaikan tadi, ayat tadi harus dipegang erat dua bagiannya. Kalau diambil sepotong saja sesat. Kelompok musyabbiha mengambil wa huwa samiul basir, Allah punya sifat, namun mereka kebablas menetapkan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Lupa dengan ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un, Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah mengambil potongan pertamanya, laisa kamitslihi syai'un, Allah nggak sama dengan sesuatu apapun, sampai mengatakan Allah nggak punya sifat-sifat tadi. Dua-duanya apa? Sesat. Ini kelompok ekstrem dalam mensucikan Allah, sampai jatuh ke dalam apa? At-ta'til, menafikan sifat-sifat Allah, entah secara keseluruhan atau sebagiannya. Hatta attalu min sifati bihujjatil firar minat tamtsil bi sifatil makhluk, dengan dalih, dengan alasan untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, sampai apa? Menafikan semua sifat-sifat Allah. Ini namanya kelompok al-mu'attilah, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Ini sudah kita sampaikan. Dua kelompok tadi, musyabbiha mu'attilah, ini dikafirkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Na'im bin Hammad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara, barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsahu faqad kafara, dan barang siapa mengingkari, mentaktil sifat-sifat Allah maka dia kafir. Ya. Ahlus sunnah jauh dari sifat tasbih, dari sifat at-taktil tersebut. Sudah kita sampaikan, kelompok yang berlebihan dalam mensucikan Allah ini, mereka jatuh ke dalam banyak penyimpangan. Ya. Yang pertama, kata para ulama, mereka sebelum menafikan sifat Allah atau mentakwilkan sifat Allah, mereka jatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Karena ketika mereka membaca ayat-ayat tentang sifat, yang terlintas dalam benak mereka, kalau sifat itu ditetapkan bagi Allah, nanti menyerupai sifat apa? Makhluk. Ya. Ketika mereka melewati ayat dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu. Ini Allah yang mengatakan demikian. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, nanti sama dengan wajah makhluk. Ini persepsi mereka sendiri. Ini adalah virus tasbih yang ada dalam otak mereka. Maka setelah muncul tasbih, mereka pun menafikan sifat Allah. Oh, berarti Allah nggak punya sifat wajah. Entah ditaktil langsung tanpa ditambah-tambahi dengan takwil, ataupun mereka mentakwil, oh arti wajah adalah zat Allah, kekuasaan Allah. Jadi sebelum mereka jatuh ke dalam takwil, jatuh ke dalam apa dulu? At-tasbih. Syabbahu awalan thumma at-talu tsaniyan. Mereka jatuh ke dalam tasbih dulu baru mentaktil. Entah taktilnya itu secara total Allah nggak punya sifat wajah titik, atau mereka mengatakan oh maksudnya adalah
kekuasaan atau zat dan sebagainya, mentakwil atau mentahrif. Jadi ini ya kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan kelompok al-mu'attilah, atau istilah bahasa kita, keluar dari mulut harimau jatuh ke dalam mulut apa? Buaya. Ya. Ini sekali lagi apa? Sudah salah di awal, mentasbih, kemudian apa? Ingin lari ke mensucikan Allah, namun jatuhnya ke dalam tadi mulut buaya, sama-sama sesatnya. Fa ahlu sunnati yaqulun lillahi subhana sifat takhussu wa taliqu bihi. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah punya sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Ini pertengahan ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan Allah punya sifat namun enggak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, maka dusta kalau mereka menuduh ahlu sunnah dakwah salafiyah dengan musyabbihah. Ya, ketika kita menetapkan sifat Allah, kita dituduh apa? Musyabbihah. Ini dusta. Karena apa? Ya, tidak pernah kita mengatakan, atau ulama ahlu sunnah mengatakan Allah punya sifat sama dengan sifat makhluk. Dan bahkan sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bila tamtsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan ahlu sunnah sepakat, barang siapa menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia apa? Kafir. Tapi sekedar menetapkan sifat Allah, ini bukan tasbih. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, para ulama telah menjelaskan seperti Ishaq bin Rahawi dan yang lainnya, namanya tasbih menyerupakan Allah itu dengan makhluk kalau kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Ini baru namanya apa? Tasbih. Kita nggak pernah mengatakan demikian. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun memang inilah kelakuan ahli bidah sepanjang zaman. Seperti yang kita posting dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits atau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadits. Beliau mengatakan ciri kelompok Jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah. Kelompok Jahmiyah ciri mereka adalah melabeli ataupun menggelari ahlu sunnah dengan musyabbihah. Ya, sekali lagi ini kelakuannya kelompok Al-Jahmiyah, dan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i ini sama dengan kelakuan orang musyrikin jahiliyah yang menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang dusta, sahirun kadzdzab dan seterusnya. Walil makhluqin sifatun takhusum wa taliqu bihim. Ahlus sunnah mengatakan Allah punya sifat sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kesempurnaannya, kemuliaannya, sedangkan makhluk punya sifat tersendiri yang beda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan, Allah mengatakan dirinya wa huwas samiul basir, dan Allah mengatakan makhluk juga sami'an basira. Makhluk punya pendengaran, punya penglihatan. Allah juga punya pendengaran, penglihatan, namun beda hakikatnya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, ya'lam laka ilmina. Allah punya ilmu namun gak sama dengan ilmu kita. Ilmunya Allah luas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh kelupaan. Sedangkan ilmu kita didahului oleh kejahilan, sudah diajari nggak bisa jawab lagi. Nah, itu ilmunya manusia. Ya, Allah mengatakan tentang ilmunya, la yadillu rabbi wa la yansa. Ya, Allah Rabbku tidak yadil, tidak pernah tidak tahu, dan Allah tidak pernah lupa. Itu ilmunya Allah, azaliyun wa abadiyun. Sedangkan kita tadi, dulunya sejak lahir atau baru lahir nggak tahu apa-apa. Namun setelah belajar tahu, namun setelah itu kadang apa? Lupa. Artinya ilmunya Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, kesempurnaannya. Ilmu kita sesuai dengan kekurangan kita. Meskipun sama-sama namanya apa? Ilmu. Ya, ini kata Imam Abu Hanifah, yara la karuyatina. Beliau mengatakan Allah melihat, kita juga melihat, namun nggak sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah.
Allah melihat segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah, sedangkan kita terbatas penglihatan dan pendengarannya juga. Namun itulah kegagalan paham ahlul bidah. Mereka memahami sekedar menetapkan sifat Allah langsung dituduh apa? At-tasybih dan seterusnya. Wala tasyabuh baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, tidak ada penyerupaan atau keserupaan, kesamaan antara sifat khaliq dengan sifat makhluk. Apalagi kata para ulama juga, jangankan antara khaliq dengan makhluk, antara makhluk saja nggak sama. Yang hadir duduk di sini sama-sama duduk, tapi nggak sama duduknya. Ada yang duduk sambil tidur, ada duduk sambil mendengarkannya pula berbeda-beda. Masih ada proyek dan sebagainya. Ada yang khusyuk memang konsentrasi, beda. Ini antara makhluk, sama-sama kata-katanya, sifatnya, namun beda apa? Hakikatnya. Semuanya pakai baju, namun nggak semua bajunya sama. Ini antara makhluk, sama kata-katanya, sifatnya, namun nggak sama hakikatnya. Dan ini yang juga kata Imam atau kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mensifati tentang kenikmatan di surga. Kata beliau, ma fid dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidaklah yang ada di dunia dengan yang di surga kecuali persamaan dalam kata-kata saja. Di surga ada buah-buahan. Apakah sama buah-buahan di surga dengan yang di pasar sini? Di surga ada sungai madu, sungai susu. Di sini ada sungai apa? Dan seterusnya. Intinya sekali lagi, persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fala yalzam hadzal mahdzur alladzi dzakartum ayyuhal mu'attilah. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan kepada orang-orang yang menafikan sifat Allah. Maka ketika kita menetapkan Allah punya sifat, ini sekali lagi tidak mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka tidak boleh dinafikan, ditaktil ataupun ditakwil dengan alasan nanti menyerupakan dengan makhluk. Ini sekali lagi sudah langkah pertama, mereka salah. Makanya sudah kita sampaikan, ketika kita melewati ayat-ayat hari-hari tentang sifat, tetapkan dan sekaligus dinafikan keserupaan dengan apa? Makhluk. Selesai sudah. Allah punya wajah, kamu nggak sama dengan wajah makhluk, selesai. Ini akidah Ahlussunnah. Simple, nggak ruwet, bin jelimet sebagaimana kelompok alil bidah. Kalau Allah punya sifat wajah nanti sama dengan wajah makhluk. Berarti ini ruwet. Terus berputar dengan akal ataupun otaknya yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa qauluhu, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yuharrifunal kalim an mawadi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentahrif. Ini bedanya tahrif dengan taktil sudah kita sampaikan. Kalau taktil ini lebih umum, Kalau taktil ini menafikan Allah nggak punya sifat, Allah nggak punya sifat wajah, nggak istiwa, titik sampai di situ saja. Kalau mentahrif menyelewengkan makna sifat Allah dari yang sebenarnya kepada makna yang batil. Allah punya sifat istiwa, kata mereka, itu maknanya istaula, menguasai. Ini namanya apa? Tahrif. Meskipun sudah disampaikan, setiap tahrif pasti taktil, karena orang yang mentakwil sifat Allah pasti dia menafikan sifat Allah. Ketika orang itu mengatakan istiwa artinya istilah, menguasai, pasti dia mentaktil sifat apa? Istiwa bagi Allah. Paham tak? Kalau nggak paham tanya. Paham tak? Setiap orang yang mentahrif pasti dia mentaktil. Paham? Kenapa? Jangan ya aja tapi tanya. Setiap orang yang mentahrif pasti dia mentaktil. Apa maksudnya? Kullu muharrifin mu'attil.
Setiap yang mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, itu pasti mentaktil. Apa maksudnya? Iya, karena orang itu ketika mentakwil sifat Allah, pasti dia menafikan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ketika mereka mengatakan arti Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa dengan kata-kata istaula, menguasai, berarti otomatis sudah mentaktil, menafikan sifat apa? Istiwa. Karena mereka mengatakan, oh, nggak layak Allah dikatakan istiwa di atas arsy. Paham? Namun artinya istaula. Ketika mereka mengatakan makna istiwa adalah istilah menguasai, berarti mereka sudah menafikan sifat apa? Istiwa, tinggi di atas arsy. Ketika Allah mengatakan tadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu. Kata mereka, artinya bukan wajah yang sebenarnya, namun artinya kekuasaan. Berarti mereka sebelum mentakwil, mentahrif, mereka menafikan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh Allah? Wallah, kalau nggak paham, ana tugasnya cuma menyampaikan, ya. Hidayah di tangan Allah. Baik. Wafaqakumullah. Kemudian kata beliau, taqaddam bayanu makna tahrif. Sudah disampaikan di awal-awal pembahasan kaidah tentang asma wa sifat ini, makna at-tahrif. Apa itu tahrif? La yughayyirun kalamallah fayubaddiluna alfadhahu aw yughayyiruna ma'aniyahu. Ahlus sunnah tidak pernah mengotak-atik kalam Allah, tidak pernah menyelewengkan lafaz-lafaz ataupun makna yang ada dalam firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Mereka menetapkan apa adanya sesuai dengan tadi kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Fayufassirunahu bighairi tafsirih. Ahlussunnah wal jamaah yang sejati tidak pernah mentafsirkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat yang di luar tafsir yang benar, yaitu tafsir para salafu as-saleh. Kama yaf'al mu'attilah alladzina yaqulun fi istawa istaula. Sebagaimana kelompok mu'attilah, kelompok yang menyelewengkan, menafikan sifat Allah, mereka mengatakan istawa artinya istaula, menguasai. Dan di kesempatan yang lain, mungkin kajian yang lain, pernah kita sampaikan dari ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari dari kitab beliau Risalah ila Ahli Tsagor, bahwasanya yang pertama kali mentakwil istawa dengan istaula kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang sekarang yang mentakwil istawa dengan istaula ini adalah ajaran kelompok apa? Al-Jahmiyah. Wa ja'a rabbuka ja'a rabbika. Allah berfirman wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam surat Al-Fajr, Rabbmu datang dan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Kata mereka yang datang perintah Allah, bukan Allahnya. Ini namanya apa? Takwil. Tangan Allah ditakwilkan dengan Al-Qudrah. Ini adalah takwil tahrif yang batil, seperti yang pernah diucapkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan tangan Allah dengan ditafsirkan kekuasaan ataupun kedua nikmat. Kata beliau ini takwilnya, tafsirnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah. Ini bisa dilihat di awal-awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Wa ja'a rabbuka ja'am rabbika wa yufassiruna rahmatallah bi iradatil in'am. Dan mereka mentafsirkan rahmat Allah dengan kehendak memberikan kenikmatan. Ini sekali lagi adalah bentuk-bentuk tahrif ataupun taktil yang dicela oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini sekedar mau menambahkan, karena banyak juga mungkin di medsos, mungkin antum pernah melihat atau pernah melewati, yaitu tuduhan ahli bidah kepada ahli sunnah, mirip dengan tadi tuduhan kelompok Jahmiyah. Ahli sunnah dikatakan musyabbiha, ya.
Ana pernah mendapati poster tulisan singkat, ya. Seperti inikah Tuhanmu, ya, berwajah, bertangan dua, berpijak kaki, berada di langit. Apa yang kamu bayangkan? Sadar nggak sadar, tauhidmu digiring ke mujassimah. Ya, ini istilah mereka Ahlus Sunnah itu mujassimah, ya mirip dengan musyabbihah. Kemudian didefinisikan apa itu mujassimah, sama dengan Allah berbentuk fisik. Mujassimah itu bukan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat ulama, mujassimah itu murtad dan harus syahadat lagi. Paham? Ini syubhat. Ini mirip dengan apa? Tadi, kalau kita menetapkan Allah punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Namun dengan bahasa lain, mujassimah, Allah berbentuk fisik. Paham? Sebelum kita baca sebagian nanti ucapan ulama, kata para ulama, kata-kata Allah jisim atau bukan jisim. Jisim itu tadi didefinisikan Allah berbentuk apa? Fisik. Ya, kata para ulama, kata-kata jisim ini kata-kata yang global. Ya, kaidahnya kalau ada kata-kata yang global itu enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah jisim ataupun dalam masalah sifat Allah, enggak ada penetapan atau penafiannya. Itu namanya lafadz, kata-kata yang global. Maka manhaj Ahlussunnah dalam menghadapi lafadz-lafadz yang global tadi diperinci, ditanya apa maksud atau kamsud kalian dengan kata-kata Allah enggak berjisim. Kalau mereka mengatakan, oh artinya Allah enggak punya sifat wajah, enggak punya sifat tangan, maka kita katakan ini adalah ucapan yang batil. Karena Allah sendiri menetapkan dirinya punya sifat-sifat tersebut. Kok Anda menafikannya sedangkan Allah menetapkannya? Paham? Ini kalau mereka menjawab jisim itu artinya Allah tidak punya sifat-sifat seperti dalam Al-Quran tadi. Ini ucapan yang batil. Kalau mereka mengatakan, oh maksud Allah nggak berjisim itu Allah nggak serupa dengan makhluk, kita katakan ini hak. Cuma tadi tetapkan Allah punya sifat-sifat tersebut. Jadi sekali lagi, kata-kata jisim, tajsim, mujassim dan sebagainya, ini lafaz-lafaz yang global. Diperinci dulu apa maksudnya. Nah, kalau seperti tadi jelas, ketika mereka menafikan Allah nggak berjisim, maksudnya Allah nggak punya sifat wajah, nggak punya sifat tangan dan sebagainya. Ini dinafikan atau ditetapkan? Kita tolak atau kita terima? Kita tolak. Kalau mereka mengatakan Allah nggak berjisim dalam artian Allah nggak punya sifat-sifat tadi, kita katakan ini adalah ucapan batil karena jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Kemudian yang kedua, ya, ini kelompok Khawarij, ya, mereka apa mengatakan yang menyatakan Allah berjisim tadi dengan istilah Islam mereka tadi, maka dia murtad, disuruh mengulang syahadat. Ini kelompok teroris, betul nggak? Ya, ini radikal karena suka mengkafirkan. Ya, kok kita ini dua apa? Mereka sendiri yang suka mengkafir-kafirkan. Maling teriak, maling. Kemudian kita bantah lagi bahwasannya kalau mereka mengatakan, mengkafirkan orang yang memiliki keyakinan Allah punya wajah, Allah punya tangan, dikatakan kafir, murtad, disuruh syahadat lagi. Ini imamnya mereka, Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, punya kitab diantaranya Maqalatul Islamin. Ini buku asalnya secara asal berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat. Beliau menyebutkan, ya, salah satu kelompok mujassimah itu kelompok Syiah Rafidhah, ya, yang diwakili oleh namanya Hisham bin Hakam. Beliau sebutkan di kitab ini jilid yang pertama, bahwasanya tajsim ini adalah ajarannya kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan tadi Allah berjisim sama dengan jisimnya apa? Makhluk. Ini yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat Ahlus Sunnah mengatakan yang mengatakan Allah berjisim seperti makhluk kafir. Ini yang benar. Tapi kalau sekadar menetapkan sifat Allah dikatakan mujassimah, ini dustaan. Ini ada halaman 106, Qaulur Rawafid fit tajsim. Ucapan kelompok Syiah Rafidhah tentang al-jisim.
kemudian disebutkan oleh beliau perselisihan mereka tentang masalah apa itu jisim. Ya, yang mana intinya tadi Ahlus Sunnah sepakat yang mengatakan Allah berjisim seperti makhluk kafir. Dan ini kelompok Syiah Rafidhah. Ya, di antaranya ada ucapan tokohnya namanya Hisham tadi mengatakan huwa jismun kal ajsam. Allah itu berjisim sebagaimana jisim-jisim yang lainnya. Nah, ini yang dikafirkan oleh para ulama. Paham? Ya. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari di kitab ini ya menulis sebuah bab judulnya Hadhi Hikayatu Jumlati Qauli Ashabil Hadis wa Ahli Sunnah. Ini adalah ringkasan ucapan Ashabil Hadis Ahli Sunnah. Ini akidah beliau. Di akhir bab ini beliau mengatakan wa bi kulli ma dzakarna min qaulim naqul. Apa yang mereka ucapkan, inilah yang aku ucapkan, kata Imam Abul Hasan Asy'ari. Apa yang dikatakan oleh Ashabul Hadis? Ya, di awal beliau mengatakan wa anallaha subhana ala arsyihi. Allah di atas arsy-Nya. Ya. Atas arsy, di atas apa? Langit. Berarti orang-orang seperti ini menuduh imam mereka Abul Hasan Asy'ari apa? Kafir. Betul enggak? Ya, sesuai dengan tulisan tadi. Dan yang suka mengatakan Ahlussunnah Mujassimah, mereka menuduh Abul Hasan Asy'ari juga mujassimah, kafir Abul Hasan Asy'ari. Dan juga ulama-ulama Ahlussunnah yang lain. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan lagi di kitabnya ini, wa anna lahu yadain bila kaifin. Allah punya kedua tangan tanpa dibayangkan bagaimana kedua tangan Allah. Karena Allah berfirman, khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kalau dituduh orang yang mengatakan Allah punya kedua tangan mujassimah dan mujassimah kafir murtad wajib syahadat, mereka menuduh imam mereka Abul Hasan Asy'ari juga apa? Murtad. Ini buku beliau dan ini cetakannya Beirut, Libanon, bukan Saudi. Kalau Saudi dan dituduh apa? Wahabi, kitabnya dipalsukan oleh Wahabi. Itu kalau orang yang sudah bangkrut hujjah. Ya. Asbun saja. Ya. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari menyatakan lagi wa annalahu ainain, dan Allah punya kedua mata bila kaifin, tanpa dibayangkan bagaimana kedua mata Allah tersebut. Berarti Abul Hasan kata mereka apa? Mujassimah berarti apa? Berani mereka mengatakan Abul Hasan Asy'ari kafir murtad? Naudzubillah min dzalik. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan lagi wa annalahu wajhan. Allah punya wajah sebagaimana firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Paham? Ini sekali lagi ada yang mereka sebarkan ya bahwasanya yang menetapkan sifat-sifat tersebut itu mujassimah dan mujassimah kafir murtad. Dan mereka terkadang juga membawakan ucapan ulama Ahlussunnah yang mengkafirkan mujassimah. Padahal maksud ulama mujassimah kafir itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Hah? Paham enggak? Kalau ada ulama mengatakan mujassimah kafir, itu yang dimaksud mujassimah siapa? Ya kelompok Syiah Rafidhah tadi yang menyamakan jisim dengan jisim Allah dengan jisim apa? Makhluk. Meskipun sekali lagi kata-kata jisim ini kata-kata yang global, perlu diperinci lagi. Kalau mereka mengatakan Allah berjisim sama dengan jisim makhluk, maka sepakatlah mengatakan kafir. Sebagaimana kata-kata tasbih. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat namun tidak boleh mentasbih. Maksudnya tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Namun kalau kata-kata tasbih diucapkan oleh ahli bidah, Allah tidak boleh ditasbih. Maksud mereka apa? Tidak boleh ditetapkan Allah punya sifat-sifat tadi. Makanya harus apa? Teliti dalam masalah lafaz-lafaz, istilah-istilah ahli bidah. Paham enggak? Wallahu taala alam. Iya. Kurang berapa menit azannya? Masih lama. 5 menit. Ya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, karena ini sekali lagi butuh konsentrasi yang lumayan. Dan ini ada kutip kecil yang lumayan juga bagus, Dhammut Tajsim. Celaan terhadap tajsim oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala. Ya, kita tambahkan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ya.
Ini dinukil dari kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, Arrafa Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih al-Mujassimah muhadziran bi annahum alladziina yumathiluna Allah bil ajsamil makhluqah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menjelaskan apa itu kelompok Mujassimah. Kata beliau, kelompok Mujassimah adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan jisim makhluk. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwasanya itu adalah akidah yang kufur. Kalau apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-6 halaman 356, la yakhtalif ahlus sunnah anna Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un la fi dzati wala fi sifati wala fi af'ali. Ahlus sunnah tidak pernah berselisih bahwasanya Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengan apapun, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ini sekali lagi yang sudah kita jelaskan berulang kali, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah jauh dari tuduhan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam berbagai kitab beliau menegaskan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, baik dalam zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya. Insya Allah kita lanjutkan badal adzan, dan sekali lagi kalau ada yang kurang paham tolong ditanyakan. Nah, kita lanjutkan sedikit ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sekali lagi dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-6 halaman 356. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah tidak pernah berselisih bahwasanya Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, baik dalam masalah zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Sekali lagi, beliau sering menegaskan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, baik masalah sifat Allah, zat Allah, maupun perbuatan Allah. Kemudian beliau mengatakan bal aktsaru ahli sunnah min ashabina wa ghairihim yukafirunal musyabbihata wal mujassimah. Bahkan kebanyakan dari ahli sunnah, dari sahabat-sahabat kami dan selain mereka, mereka mengkafirkan kelompok musyabbiha, kelompok mujassimah. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah apa? Yang mengatakan Allah sama dengan makhluk. Ini yang dikafirkan, bukan yang menetapkan sifat-sifat Allah. Paham ya? Nah, bahkan beliau juga mengatakan dalam kitab yang lain Al-Jawabus Shahih jilid keempat halaman 451, Hulatul Mujassimah yukafiruhumul muslimun. Kelompok ekstrim Mujassimah yang mengatakan jisim Allah sama dengan makhluk atau Allah sama dengan ajsamul makhluk, maka itu dikafirkan oleh kaum muslimin. Cuma Islam Mujassimah sekali lagi disalahgunakan oleh kelompok ahli bid'ah untuk menuduh ahli sunnah sebagai Mujassimah, bahkan mengkafirkan tadi. Ya, sekali lagi ahli sunnah sangat jauh dari tuduhan tersebut. Ya, kemudian kita jawab pertanyaan sudah masuk di sini. Apakah benar seorang penuntut ilmu tidak boleh ikut mentahdzir? Mentahdzir artinya memperingatkan dari kesesatan. Apakah larangan itu mutlak ataukah ada perincian? Karena ada seorang yang mengatakan fokuslah belajar ilmu, tidak usah mengatakan Ustadz fulan sesat, Ustadz fulan sesat. Kita katakan ya, ini kadang ada ucapan seperti kata Imam atau Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun di belakangnya ada maksud yang apa? Batil. Ya, dalam masalah tahdzir sudah kita sampaikan berulang kali. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah tahdzir. Kalau tahdzir didasari oleh ilmu, oleh bukti yang nyata, maka wajib untuk kita sampaikan kepada umat. Ustadz fulan ini sesat. Dia mencela Al-Quran, mengatakan Al-Quran nasikh mansuhnya itu sama dengan esuk tempe sore deli alias mencela-menceli. Ini ucapan kufur. Sang ustadz oknum ini sesat dan berulang kali menyampaikan, memposting ucapan-ucapan yang sesat, nyinyiri pemimpin kaum muslimin, nyinyiri seruan ittiba'us sunnah, mencela-mencela dalam ucapannya dalam masalah akidah manhaj, ya, bahkan ya menghadiri perayaan bid'ah meskipun isi kajian di situ. Sekali lagi, ini ustadz yang sesat, menyesatkan. Hati-hati, wajib untuk ditahdzir agar umat jauh dari kesesatannya. Ya, dan tahdzir yang di atas ilmu, di atas bukti yang nyata,
Ini adalah kebenaran. Kalau orang itu menolak kebenaran, maka dia apa? Sombong. Ya, dan kesombongan ancamannya masuk neraka. Paham? Jadi sekali lagi, ini harus ditekankan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir. Mengingkari kemungkaran termasuk apa? Syariat Islam. Bahkan termasuk usul ahli sunnah wal jamaah membantah orang yang menyimpang. Itu termasuk usul ahli sunnah. Apakah kita diam ketika Al-Quran dilecehkan tadi? Apakah kita diam ketika ada orang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah? Ini sekali lagi kemungkaran yang wajib apa? Dibantah. Apalagi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, idza kana rajul adhara al-munkarat alaniyatan wajib al-inkar alaniyatan. Kalau orang itu menyampaikan kemungkaran, kesesatan, penyimpangan, misalnya di medsos terang-terangan, maka wajib dibantah terang-terangan. Ya. Ini sekali lagi, kalau itu betul-betul dengan bukti yang nyata, dengan didasari ilmu, maka wajib dilaksanakan. Namun kalau nggak punya ilmu, maka diam. Paham? Ini pertengahan ahli sunnah. Kalau memang dia harus ilmu, dia harus bukti yang nyata, maka wajib diterima. Kalau tidak itu sombong, itu namanya menolak kebenaran. Namun sekali lagi, ucapan ini terkadang ada, kalau istilah kita bijaksana nggak bijak apa? Bijaksana injak sini. Kalau mereka yang keliru, mereka atau kelompok mereka yang menyimpang, jelas-jelas ucapannya kufur, jelas-jelas ucapannya sesat, menyimpang dari akidah sunnah, ngomongnya seperti ini, jangan tahdir. Agar apa? Kedok mereka tidak apa? Terbongkar. Ya. Namun di sisi lain mereka gerilya ke takmir-takmir masjid, jangan ngundang Ustadz Fulan, terlalu keras. Loh, kalau mereka boleh mentahdir kita tanpa bukti yang nyata, tanpa apa? Ya, al-haq. Tapi kalau kita yang membantah mereka, ngomongnya seperti ini. Paham? Ya itulah wailul lil mutaffifin la katharal amsalahum. Ini sekali lagi, selama tahdir itu di atas ilmu, bukti yang nyata, wajib diterima dan wajib disebarkan agar umat apa? Selamat dari kesesatan orang-orang tersebut. Meskipun casingnya ahli sunnah, casingnya salafi, namun manhaj akidahnya haroki, hati-hati. Nah, ya sekali lagi, kalau ada para ulama yang keliru, misalnya dalam masalah agama, sekali lagi tidak boleh kita apa? Ikuti siapapun. Ya, Ahlus Sunnah tidak ta'assub, tidak fanatik. Namun kalau mereka ulama dihormati. Namun kalau yang lama wajib ditahdzir. Paham? Nah, ya, ilmu mantik dan sebagainya atau ilmu kalam ini adalah ilmu-ilmu yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan seperti tadi, masalah takwil dan sebagainya. Itu salah satu sumbernya ilmu kalam, ilmu filsafat dan yang semisal dengannya. Maka ulama salaf sangat menjauhkan diri dari hal tersebut dan mentahdzir umat dari hal tersebut. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'at. Sanksi yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam, dipukul dengan pelepah kurma, dengan terompah. Wa yutafu bim fil asai wal qabail. Kemudian dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, seraya diumumkan, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan sanksi bagi yang belajar ilmu kalam dan dia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Asy-Syafi'i sangat amat mencelah ilmu kalam dan yang belajar ilmu kalam. Bahkan beliau mengatakan, li an yubtala rajul bi kulli dzambin siwa syirki khairun min an yubtala bil kalam. Seandainya orang itu diuji dengan semua dosa, dia jatuh ke dalam semua dosa selain syirik, lebih baik daripada dia diuji dengan ilmu al-kalam. Ini sepakat ahli sunnah melarang kaum muslimin belajar ilmu kalam, karena itu akan menjerumuskan kepada akidah yang sesat dan menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.